Salam saudara terkasih oleh Tuhan, kita memasuki episode yang ke-55. Selamat datang di program Saya Mengikuti Yesus bersama saya Agustono Asin. Di kesempatan ini saya ingin mengajak saudara membahas kebenaran firman Tuhan tentang apa yang engkau cari di dunia. Apa yang engkau cari di dunia? Nats Alkitab yang akan kita baca di kesempatan ini terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu megahkan diri kamu megahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apa yang engkau cari di dunia? Sering kasih Tuhan, saya ingat 20 tahun yang lalu ketika saya bekerja di Lipo Cikarang di sebuah pabrik. Di suatu ketika di tanggal merah ketika kami libur, saya pergi mengunjungi salah satu kerabat saya, seorang bapak yang berusia sekitar 40-an, hampir 50 tahun lah pada waktu itu. Bapak ini buka toko sembako dan tokonya ramai sekali, hampir tidak berhenti orang berbelanja di tempat itu. Saya bincang-bincang dengan dia dan sebenarnya saya juga baru kenal pada hari itu karena yang saya kenal sebenarnya istrinya yang keluarga saya. Dan kami bincang-bincang berapa lama, akhirnya saya memberitakan Injil kepadanya. Karena dia bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Saya memberitakan Injil, kabar baik. Panjang lebar saya jelaskan tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang kekal dan sebagainya, sesuai yang saya tahu pada waktu itu. Karena pada waktu itu saya belum sekolah Alkitab, jadi sebatas yang saya bisa ya. Saya jelaskan panjang lebar 1 jam lebih ya. Sampai di akhir pembicaraan kami, saya menantang dia untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Dan apa yang terjadi? Dia hanya bengong, melamun. Apakah dia tidak mengerti apa yang saya bicarakan? Atau dia tidak menyimak sama sekali? Dan saya juga lihat, waduh ini kayaknya tidak masuk ini. Jadi saya tanya, Pak gimana Pak? Itu Om mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak? Dia bingung, diam, dan dia geleng-geleng kepala dan bilang, enggak katanya. Saya tidak bisa percaya yang kamu percayai. Saya tidak bisa terima apa yang kamu sampaikan tadi. Saya punya keyakinan sendiri katanya. Akhirnya saudara, saya agak kecewa dan agak sedih, tapi saya tidak bisa memaksa. Oke, baik, gak apa-apa. Saya akhirnya pulang dan pergi dari tempat itu. Dan beberapa tahun kemudian, saya mendengar kabar bahwa dia pergi ke luar negeri. Padahal usianya sudah tidak muda. Dia pergi ke luar negeri untuk bekerja di Taiwan. Dan memang pada waktu dia bekerja di Taiwan, dia mendapatkan banyak uang, saudara. Ketika dia pulang, dia membawa banyak uang. Padahal menurut saya, dia itu pada waktu itu sudah mapan ya. Dia sudah punya tempat toko sembako itu sudah tidak sewa punya sendiri. Tapi dia tutup. Untuk dapat penghasilan yang lebih besar, dia pergi ke Taiwan untuk bekerja dan akhirnya dia pulang membawa banyak uang dan dia buka lagi usaha yang baru. Bukan toko sembako tapi bengkel sepeda motor. Bengkel sepeda motornya juga ramai sekali saudara. Ramai sekali, karyawannya banyak. Dan setiap hari buka, banyak, duitnya sudah banyak. Mapan mereka. Tapi apa yang terjadi suatu ketika di hari Lebaran ya, semua karyawannya yang muslim itu pulang kampung ya. Karena mereka itu beragama muslim harus merayakan Lebaran, pulang kampung, jadi akhirnya tutup. Tapi dia merasa kalau tutup ini sayang sekali nih, penghasilannya seharusnya lebih besar, omsetnya lebih banyak itu kalau pas Lebaran. Jadi akhirnya dia paksakan diri, dia buka bengkel itu, mungkin hanya dibantu oleh satu orang karyawan, kira-kira begitu. Dia paksa, ya rugi kalau tidak buka. Akhirnya dia buka, dia paksa diri, dan betul sekali saudara, tokonya ramai sekali, bengkelnya ramai sekali, orang tidak berhenti masuk karena pada waktu itu mudik Lebaran kan ramai ya. Dan dia tidak sempat makan, dia tidak sempat istirahat, dia tidak sempat untuk santai sebentar. Akhirnya saudara, dia kelelahan dan tanpa dia sadari dia sebenarnya sudah cukup usia.
Dia paksakan diri, akhirnya saudara dia jatuh pingsan dan meninggal kelelahan karena kelelahan bekerja. Meninggal karena kelelahan bekerja. Nah saudara, kemudian akhirnya tidak lama kemudian ya, bengkelnya tutup, ya rumah itu dijual, istri dan anaknya pun pindah ke tempat lain, dan akhirnya anak-anak juga pergi bekerja dengan orang dan sebagainya. Dan saya melihat betapa sia-sianya kehidupan ini yang dijalani oleh bapak ini ya. Ya, hidupnya hanya memang saya lihat hanya untuk mencari uang. Ya. Satu pertanyaan kepada kita saudara, pernahkah saudara memikirkan apa yang engkau cari dalam dunia ini? Mengapa saya ada di dalam dunia ini? Dan apa tujuan hidup saya ada di dalam dunia ini? Untuk apa saya ada di dalam dunia ini? Apa yang saya cari? Nah, kebanyakan orang, saudara yang kasih lihat Tuhan, kalau saya lihat bahwa kebanyakan orang itu hidup itu yang dicari di dalam dunia itu yang nomor satu adalah uang. Nah, sebab banyak orang berpikir kalau kita punya uang, kita akan dapat semua yang kita ingin miliki. Ya, dengan uang kita bisa memiliki kekuasaan, dengan uang kita bisa memiliki istri yang cantik, dengan uang kita bisa memiliki kehormatan, ya, dengan uang kita bisa keluar negeri jalan-jalan, dengan uang banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi orang menganggap sumber kebahagiaan adalah uang, makanya cari uang adalah segalanya. Itu yang saya temukan, bahwa apa yang dicari oleh kita di dalam dunia ini, ya, kebanyakan sih saya lihat uang. Kitab Matius berkata pasal 6 di dalam ayat yang ke-24 mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, saudara kasih Tuhan, kebanyakan orang-orang lebih tertarik mencari uang di dalam dunia ini daripada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ada lagu sekolah minggu yang sering dinyanyikan pada waktu kami sekolah minggu dulu. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari Tuhan saya? Apa yang dicari Tuhan saya? Apa yang dicari Tuhan? Siang malam pagi petang saya, orang yang berdosa. Saudara-saudara, memang benar lagu sekolah minggu ini bahwa banyak orang lahir ke dalam dunia ini yang dia cari itu uang, uang, uang. Ya. Dan yang lain-lain itu seperti ketenaran, ya, kekuasaan dan sebagainya, itu adalah sebenarnya sumbernya juga pada ujung-ujungnya uang, ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu di kesempatan ini saya ingin mengajak kita merenungkan kembali bahwa apa yang engkau cari di dalam dunia ini. Ya. Saya melihat kadang-kadang bahwa ada orang yang rumah tangganya sudah baik, ya. Seorang suami memiliki usaha yang cukup mapan, cukup berhasil, tapi justru istrinya kabur, lari dengan laki-laki lain. Saya kadang-kadang berpikir, ini wanita ini cari apa lagi, ya? Kadang-kadang saya berpikir seperti itu, bahwa padahal ya suaminya itu yang baik, orang yang baik, ya, tidak aneh-aneh, tidak macam-macam, ya, ramah, setia dan sebagainya, tapi istrinya itu kabur dengan lelaki lain. Jadi dia cari apa lagi sebenarnya kalau kita berpikir, ya, secara ekonomi tidak kekurangan, ya.
Sepertinya kehidupan baik-baik saja, tetapi kok bisa seperti itu. Nah, apa yang dicari sebenarnya dalam dunia ini? Apakah mencari kebahagiaan, mencari yang lebih kaya dan sebagainya? Saya tidak tahu. Nah, kita renungkan kembali sebenarnya saudara, hidup dalam dunia ini apa yang saudara cari. Oleh sebab itu dalam kitab Yakobus tadi, kitab Yakobus tadi menegur kepada kita bahwa mengingatkan kembali pada kita bahwa sebenarnya apa sih yang kita cari di dalam dunia ini. Dikatakan di dalam ayat 13, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, sebenarnya kita orang Kristen berdagang itu tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Dan kalau maksud Rasul Yakobus di sini mengatakan bahwa hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya bukan maksud Rasul Yakobus melarang kita berdagang di sini. Sebenarnya bukan. Tetapi maksudnya adalah perhatikanlah apa yang sebenarnya kamu cari di dalam dunia ini. Apa yang jadi prioritas hidupmu. Itu maksudnya sebenarnya. Ya. Kamu ingin berdagang, kamu ingin berinvestasi, kamu ingin buka usaha, mencari untung sebesar-besarnya, tapi pada akhirnya jika kamu mengabaikan Tuhan, meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, akhirnya kamu binasa, apa gunanya? Padahal hidup ini hanya singkat saja, ya. Itu sebenarnya maksud Rasul Yakobus di sini, ya. Bukan melarang kita berdagang, bukan melarang kita cari untung, bukan, ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi pada prinsipnya begini, saudara yang kasih Tuhan, bahwa yang ingin disampaikan oleh ya Rasul Yakobus di sini adalah dalam firman ini yang kita baca tadi bahwa sebaiknya kita merenungkan kembali hidup ini bahwa sebenarnya apa yang kita cari di dalam dunia ini, ya, apa yang kita cari dalam dunia ini. Nah, berdagang yang disampaikan di situ adalah hanya sampelnya saja, contoh, ya, contoh. Kamu sebenarnya cari apa sih dalam dunia ini? Kira-kira gitu bahasa sehari-harinya. Ya, kalau kamu pergi berdagang, akhirnya kamu dapat banyak untung, tapi kamu melupakan Tuhan, kamu tinggalkan Tuhan. Apa sih arti hidupmu? Kira-kira seperti itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, cakupan ayat ini sebenarnya sangat luas, bukan hanya bicara tentang masalah berdagang, ya. Tapi ini bicara tentang tujuan hidup. Ini bicara tentang apa sih sebenarnya yang kamu cari sih sebenarnya dalam dunia ini. Udah kamu renungkan baik-baik enggak? Udah kamu pertimbangkan baik-baik enggak? Kira-kira seperti itu. Coba kamu periksa kembali apakah kamu itu mengabaikan Tuhan atau tidak. Dengan apa yang kamu rencanakan. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Dan terutama bagi kita yang selama ini tidak pernah memikirkan ini dan menganggap hal ini sepele dan tidak penting. Inilah tiba waktunya saat ini saya ingin mengajak saudara merenungkan kembali. Sebenarnya saudara cari apa di dalam dunia ini? Seperti contoh yang saya sampaikan tadi, ya, untuk apa bekerja dengan sekeras-kerasnya seperti itu sampai tidak ada hari libur? Di dalam usia yang sudah cukup lanjut usia masih pergi ke luar negeri untuk cari uang juga. Bahkan buka usaha sampai tidak ada hari liburnya. Sampai akhirnya meninggal dalam keadaan kelelahan. Sebenarnya apa yang sih yang dicari pada akhirnya? Kalau dapat uang banyak pun ditinggalkan juga, ya. Dan mati juga tidak bawa apa-apa, ya. Dan uang itu juga tidak bisa membawa kita ke surga. Uang itu juga tidak bisa digunakan di dunia akhirat. Ya, untuk apa sih sebenarnya cari uang sebanyak-banyaknya, cari uang sampai segunung, rumah di mana-mana, paling satu rumah aja yang bisa didiami. Ya, tidak bisa mendiami semuanya dalam keadaan, dalam satu waktu yang sama. Ya. Kita bisa punya berpuluh-puluh rumah, tapi tetap saja satu aja yang bisa kita pakai.
Kita bisa punya ratusan mobil, tapi tetap aja satu yang bisa kita pakai. Kalau kita meninggal, tetap aja semuanya ditinggalkan, orang lain yang menikmatinya. Dan kita meninggal dan tidak bawa apa-apa. Nah, saudara pikir baik-baik, apa yang menjadi tujuan hidupmu, apa yang kamu cari di dalam dunia. Nah, itulah nasihat Rasul Yakobus melalui ayat ini. Kamu cari apa sih di dalam dunia? Nah, saya ingin mengingatkan kita bahwa ayo kita sekarang merenungkan, sebenarnya kita cari apa dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam ayat ini, Rasul Yakobus mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Ya, renungkan apa yang kau cari dalam dunia. Oleh sebab itu Rasul Yakobus mengajak kita merenungkan beberapa hal ini sebelum kita tersesat dengan pencarian kita. Sebelum kita tersesat dengan pencarian kita, sebelum hidup ini menjadi tersia-siakan, dan lebih celaka lagi sebelum kita menuju kebinasaan. Ya, sebelum kita menuju kebinasaan, karena kita tersesat dalam pencarian kita, dan kita binasa karena kita salah melangkah dalam kehidupan ini. Kita renungkan terlebih dahulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, saudara, hidup itu tidak ada artinya jika kita mencari hal-hal yang salah di dalam dunia ini. Hidup itu tidak ada artinya jika kita mencari hal-hal yang salah di dalam dunia ini. Dikatakan di dalam ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya seperti saya bilang tadi, berdagang itu tidak dilarang. Tapi masalahnya adalah, renungkan kembali apa yang sebenarnya yang ingin kamu cari di dalam dunia ini. Dan jika kita salah menjalani kehidupan ini, kita tersesat dalam pencarian kita, hidup itu menjadi tidak ada artinya, saudara. Ya, coba saudara renungkan. Apa arti hidup ini jika kita hanya lahir, menjadi kanak-kanak, lalu sekolah, mulai masuk TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian menjadi orang dewasa, lalu bekerja, menabung uang, lalu menikah punya anak, membesarkan anak, setelah itu pensiun, mengurus cucu, kemudian sakit-sakitan, lalu meninggal dunia. Coba saudara renungkan kembali, apa sih arti hidup kita? Kalau cuma lahir, kemudian sekolah, dewasa, bekerja, menikah, membesarkan anak, mengurus cucu, sakit, dan mati. Apa sih arti hidup ini? Dan rutinitas sehari-hari, buka toko jam 6 pagi, tutup jam 9 malam. Besok buka toko lagi jam 6 pagi. Tutup lagi jam 9 malam. Pergi ke kantor jam 8 pagi. Pulang jam 7 malam. Pergi ke kantor lagi jam 8 pagi. Pulang lagi jam 7 malam. Begitu terus. Tanggal merah libur. Tidur sepuas-puasnya di rumah atau pergi jalan-jalan. Ya begitu lagi. Jemput anak sekolah. Ngantar anak sekolah. Masak di dapur. Cuci piring. Ya, begitu terus setiap hari. Nah, kalau kita pikir apa sih yang kita cari dalam dunia ini kalau hanya sekedar rutinitas seperti itu? Bahkan saudara, jika saudara bisa mengumpulkan uang satu gunung pun, beratus-ratus triliun pun, ya, mati pun tidak bawa apa-apa. Ya, tidak bawa apa-apa. Apa arti hidup kita ini sebenarnya kalau kita renungkan? Oleh sebab itu Rasul Yakobus mengajak kita untuk merenungkan kembali sebelum kita merencanakan sesuatu, sebelum kita menentukan tujuan hidup kita, apa yang kita cari di dalam dunia ini. Coba kita renungkan kembali. Sebenarnya apa sih arti hidup ini? Kalau hanya sekedar rutinitas seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua yang patut kita renungkan dalam ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yang perlu kita renungkan yang kedua supaya kita tidak tersesat dalam pencarian kita. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah hidup itu singkat. Hidup itu singkat. Hidup itu dikatakan dalam ayat ini sama seperti uap. Sama seperti uap. Atau mungkin sama seperti embun pagi lah ya. Kalau saudara bangun tidur pagi-pagi sekali, saudara buka pintu rumah saudara lihat ada embun. Sebentar lagi embun itu ketika matahari terbit akan lenyap. Ya. Seperti itulah kehidupan kita. Hidup kita itu seperti uap dikatakan dalam ayat ini. Artinya Rasul Yakobus mengingatkan kita
apa sih yang kamu cari dalam dunia ini kalau hidup itu cuma sangat singkat ya. Kamu boleh kumpulkan uang segunung, tapi pada akhirnya hidup itu singkat ya, paling mampu berapa tahun. Alkitab berkata hidup manusia hanya 70 tahun, kalau kuat 80, 90, 100 ya. Paling panjang itu. Mati, sudah selesai, tinggalkan semua, tidak ada yang dibawa, tidak ada yang bisa dinikmati lagi. Nah, apa arti hidupmu? Apa yang kamu cari? Kalau cuma itu yang kamu cari, ya sia-sia, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saudara, bahkan manusia itu berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Bila hidup ini sangat singkat, berarti dunia itu bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya dan selama-lamanya, saudara. Oleh sebab itu apapun yang berhasil kita raih akan kita tinggalkan, ya. Apa yang kita raih itu pada suatu saat nanti akan kita tinggalkan. Apa gunanya, saudara, kalau kita pikirkan kembali bahwa apa gunanya hidup ini jika akhirnya yang kita lakukan itu melukai banyak orang, membuat diri sendiri menderita, menyiksa diri dengan berbagai macam duka. Ya. Jadi itu yang pertama yang harus kita renungkan adalah bahwa apa arti hidup ini. Yang kedua, hidup itu terlalu singkat. Yang ketiga, agar kita tidak tersesat di dalam pencarian hidup kita, apa yang kita mau cari dalam dunia ini, kita renungkan apa? Yang perlu kita renungkan adalah bahwa di dalam ayat yang ke-15, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kita renungkan kembali sebenarnya yang kita lakukan sekarang ini sudah benar atau tidak. Beberapa orang itu merasa sombong dan merasa bahwa yang sekarang inilah yang saya lakukan ini yang paling benar ini. Yang saya cari dalam dunia ini seperti kekayaan, ketenaran, pencapaian-pencapaian hebat di dalam karir yang gemilang, itulah yang terbaik sekarang yang sekarang saya capai ini jalan hidup yang terbaik yang saya miliki. Dan itu membuat kita sombong dengan tujuan kita. Padahal sebenarnya belum tentu yang sekarang yang kamu dapatkan, yang kamu cari-cari, yang sudah kamu raih itu belum tentu adalah yang terbaik di dalam hidup ini. Jangan kamu bermegah dan jangan kamu sombong, kata Rasul Yakobus. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, saudara, yang perlu kita renungkan juga adalah bahwa apakah yang dicari oleh kita dan hendak kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Itu yang perlu kita renungkan. Apakah yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah pekerjaanmu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah pernikahanmu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah pilihan pasangan hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah rencanamu untuk bercerai itu sesuai kehendak Tuhan? Apakah engkau sudah melayani Tuhan sesuai kehendak Tuhan? Seharusnya kita bertanya apakah yang saya cari, saya lakukan ini udah sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Ya. Itu kira-kira teguran atau semacam hal yang mengingatkan kita, ya. Perenungan bagi kita agar kita tidak salah melangkah di dalam pencarian dalam hidup ini, agar hidup itu tidak sia-sia, saudara, ya. Dan yang terpenting adalah apakah hidupmu saat ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama adalah dosa atau tidak yang kita lakukan sekarang. Dan kemudian sesuai dengan firman Tuhan atau tidak yang kita lakukan itu. Nah, itu untuk mengetahui apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, saudara kasih Tuhan, berikutnya apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita cari di dalam dunia sebenarnya? Apa yang harus kita cari di dalam dunia? Sebenarnya cari uang juga tidak salah, ya, tidak salah. Tapi maksud dari mencari uang sebanyak-banyak itu apa? Nah, itu yang perlu kita renungkan, saudara. Jadi yang pertama, apa yang harus kita cari di dalam dunia? Yang pertama adalah arti kehidupan ini. Yang harus kita cari dalam dunia ini, arti kehidupan di waktu yang sangat singkat ini. Dalam ayat 13 dikatakan,
Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Apakah arti hidupmu? Ya. Yang pertama apa yang harus kita cari dalam dunia ini? Cari apa sebenarnya hidup yang berarti itu seperti apa? Nah, mengapa kita bekerja? Untuk apa kita bekerja? Mengapa kita menikah? Untuk apa kita menikah? Mengapa kita melayani Tuhan? Untuk apa kita melayani Tuhan? Seharusnya kita mencari makna dan arti dari kehidupan ini. Kita cari uang sebanyak-banyaknya untuk apa? Kita menikah untuk apa? Tujuannya apa? Ya. Dan apa arti kehidupan ini? Ya, seharusnya itu yang kita cari, makna dari kehidupan itu. Makna dari apa yang kita lakukan itu artinya apa? Tujuannya apa? Ya. Mencari duit banyak-banyak tidak salah ya, tapi jika itu saja yang kita cari selama di dalam dunia di dunia ini, maka itu salah besar. Ya. Seperti saya ceritakan tadi di atas bagaimana ada seorang bapak tadi yang saya sampaikan berita Injil, dia tidak mau percaya dan sepanjang umur kehidupannya hanya cari uang. Sampai meninggal karena gara-gara cari uang. Dan apa gunanya sebenarnya, apa arti hidup ini kalau memang seperti itu? Nah, ini perlu menjadi perenungan bagi kita. Kaya mati pun tidak bawa apa-apa. Ya. Arti kehidupan ini akan kita temukan ketika kita menemukan Yesus Kristus dan melayani Dia sebenarnya, saudara. Oleh sebab itu, dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8 mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, dulu yang kukira adalah yang terbaik. Dulu yang kukira yang merupakan keuntungan bagiku, yaitu menjadi seorang Farisi yang taat, yang terkenal, yang disegani orang, yang dihormati orang, itu adalah yang terbaik di dalam hidup ini. Pada waktu itu dia berpikir seperti itu. Tapi sekarang setelah mengenal Kristus, semuanya kuanggap sampah. Ya, apa yang kuanggap untung dulu, sekarang kuanggap rugi. Nah, sebenarnya saudara kasih Tuhan, kenapa Rasul Paulus bisa berkata demikian? Karena dia telah menemukan arti sebenarnya kehidupan itu apa. Dan itu baru dia ketahui setelah dia percaya kepada Yesus dan mengenal Yesus. Saudara, selama engkau tidak mengenal Yesus, selama engkau tidak menemukan Tuhan Yesus dalam hidupmu, selama engkau tidak percaya kepada Yesus, maka engkau tidak akan menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya dalam dunia ini. Apa yang engkau kira sangat berarti, sebenarnya itu sia-sia dan usaha menjaring angin, kata kitab Amsal. Ya. Kecuali kalau kamu sudah menemukan Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus, kamu baru tahu apa sih sebenarnya arti hidup ini. Cari uang itu untuk apa? Bekerja itu untuk apa? Ya, itu tujuan hidup kita itu jadi bermakna. Hidup kita itu jadi bermakna dan berarti ketika kita menemukan Yesus Kristus. Nah, itulah yang dialami Rasul Paulus. Dulu dia mengira yang dia cari di dalam dunia ini sudah paling benar. Yaitu jadi orang Farisi yang terkenal, jadi orang Farisi yang disegani dan dihormati, punya kedudukan tinggi di dalam agama, disegani oleh umat. Ya. Tapi ternyata itu salah ketika dia mengenal Kristus, ternyata itu adalah sampah. Mengenal Kristus dan menemukan arti kehidupannya sesungguhnya dalam Kristus. Itulah yang terjadi kepada Rasul Paulus. Saudara kasih Tuhan, renungkan kembali apa arti hidup ini dan carilah apa arti hidup ini. Dan saudara hanya bisa menemukan apa arti hidup ini jika saudara menemukan Yesus Kristus.
Nah, saudara juga akan menemukan makna dan arti hidup ini ketika saudara mau melayani Tuhan. Sebab sebenarnya kenapa Tuhan ciptakan kita di dalam dunia ini? Sebab tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Ya dengan melayani Tuhan. Ya. Melayani Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang kita jadi pendeta. Ya, saya sangat suka dengan istilah seperti ini. Ya, pengusaha berhati pendeta, ya, atau polisi berhati pendeta, guru berhati pendeta, atau anggota dewan berhati pendeta, gubernur berhati pendeta, pengusaha berhati pendeta. Nah, itu maksudnya saudara. Saudara, apa arti hidup ini kalau kita hanya sekedar melakukan rutinitas seperti orang-orang lain, seperti yang lain ya. Lahir, menjadi anak-anak, tumbuh dewasa, bekerja, sekolah, bekerja, menikah, punya anak, pensiun, punya cucu, sakit-sakitan, mati. Nggak ada gunanya hidup ini kalau cuma seperti itu ya. Tapi kalau saudara melayani Tuhan, saudara sedang mengumpulkan harta di sorga, kata Alkitab. Setiap jerih lelah kita untuk Tuhan tidak sia-sia. Jadi sebenarnya yang ada artinya sebenarnya dalam kehidupan ini adalah melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu mungkin kalau tidak bisa full time menjadi hamba Tuhan, saudara profesinya apa? Kalau profesi kita adalah seorang polisi, ya jadilah polisi yang punya hati yang melayani. Polisi yang berhati pendeta. Kalau saudara menjadi guru, jadilah guru yang berhati hamba Tuhan. Kalau saudara menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang berhati hamba Tuhan. Nah, ketika saudara memaknai hidup saudara untuk melayani Tuhan melalui profesi saudara, melalui setiap aktivitas dan kegiatan saudara arahkan untuk melayani Tuhan, maka hidupmu pasti akan jadi berarti. Dan kamu mengumpulkan harta di sorga. Ya. Dan yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, apa yang harus kita cari dalam dunia? Pertama yang kita cari dalam dunia tadi adalah arti kehidupan. Arti kehidupan hanya bisa ditemukan dalam Yesus dan ketika kita melayani Tuhan Yesus. Dan yang kedua, apa yang kita cari dalam dunia ini seharusnya Yakobus pasal 4 ayat 15 tadi. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah saudara, apa yang kita cari dalam dunia ini? Di dalam ayat 15 dikatakan, seharusnya kita mencari Tuhan. Dan mengenal pribadi Tuhan. Seharusnya. Ya. Dan itu sebenarnya yang harus kita cari di dalam dunia ini, PR bagi saudara yang belum cari Tuhan ya. Kalau saudara hidup hanya untuk mencari uang, mencari ketenaran, kekayaan dan sebagainya, ya semuanya akan menjadi usaha menjaring angin. Ya, oleh sebab itu, di dalam ayat 15 tadi, sebelum kita melakukan ini, itu dan sebagainya, sebenarnya kita harus mencari Tuhan. Itu yang nomor satu. Ya. Apa yang kita cari dari Tuhan itu pribadinya. Pribadi Tuhan itu sendiri. Dan dikatakan dalam ayat tadi, kehendaknya. Seharusnya sebelum kita melakukan ini dan itu sebagainya, kita mau lakukan apa dalam dunia ini, ya kita cari kehendak Tuhan. Tuhan itu maunya apa dari saya. Ya. Jadi yang pertama, di dalam Tuhan apa yang kita cari pribadinya. Ya, pribadinya. Saudara, seorang tokoh di dalam perjanjian lama, seorang raja di Israel yang paling jaya dan paling kaya sampai hari ini, mungkin dia adalah orang yang terkaya di dunia sampai hari ini, jika kalau dia masih hidup ya. Dibandingkan dengan kekayaan orang-orang yang hidup zaman sekarang, itu dia lebih kaya. Siapa namanya? Salomo ya. Salomo sudah memperoleh segala-galanya yang dicari orang-orang di dalam dunia ini, seperti kekayaan, kekuasaan, wanita, kepandaian, ya. Kekayaan karena dia adalah orang yang paling kaya di dunia. Ya, bahkan beberapa
pengamat keuangan, orang-orang yang membuat survei-survei siapa yang terkaya di dunia ya, itu kalau didata dari zaman dulu itu ya, tidak Salomo itu adalah salah satu yang paling kaya di dunia kalau dibandingkan dengan orang-orang zaman sekarang ya. Kekuasaan pada zaman Salomo itu Israel itu sedemikian berkuasa sampai-sampai negara-negara lain sekelilingnya memberi upeti kepada mereka. Wanita dia punya 700 istri dan 300 gundik ya. Hampir 1000 wanita yang dia bebas untuk dia tiduri ya, gundik dan istri. Kepandaian, dia salah satu orang yang paling berhikmat di dunia pada masa itu ya. Diberikan Tuhan kepandaian hikmat yang luar biasa. Tapi pada akhirnya ia menyimpulkan hidup itu sia-sia jika tidak mencari Tuhan, menemukan Tuhan, mengalami Tuhan, dan takut akan Tuhan ya. Jadi saudara, sebelum Anda menemukan Tuhan, Anda akan tersesat terus dalam pencarian. Sebelum Anda menemukan Tuhan, Anda akan terus tersesat dalam pencarian. Pengkhotbah, kita simak bagaimana ungkapan Raja Salomo dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 12. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem, ayat 1. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir keluar, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan yang mereka hidup sesudahnya. Saudara, Raja Salomo berkata, aku adalah raja di Yerusalem. Aku sudah memiliki segalanya. Tetapi lihat, dia berkata, segala sesuatu sia-sia belaka. Dalam ayat 2, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Dia menyimpulkan bahwa walaupun dia sudah mendapatkan segalanya dalam hidup ini, dia merasa hidup itu sia-sia. Dan akhirnya dia menyimpulkan di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau jahat. Akhir kata Raja Salomo. Ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa yang terbaik di dalam hidup ini adalah takut akan Tuhan dan menuruti segala perintahnya. Itu yang terbaik. Jadi Raja Salomo menyimpulkan bahwa yang terbaik dalam hidup ini, yang harus kita cari dalam hidup ini adalah Tuhan. Ya. Ketika seseorang tidak berhasil menemukan Tuhan, maka hidupnya sia-sia, bahkan akan binasa. Tapi ketika seseorang mencari Tuhan, menemukan Tuhan, mengalami Tuhan, merasakan Tuhan, ya, menjadi anak Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, itu yang terbaik di dalam hidupnya. Itulah pencarian yang sebenarnya. Itulah makna dan arti kehidupan yang sebenarnya di dalam dunia ini. Saudara tidak akan pernah bisa puas. Saudara tidak akan pernah merasa cukup. Saudara tidak akan pernah merasa hati yang kosong itu terisi dengan kebahagiaan yang sejati sebelum saudara di dalam pencarian hidupmu engkau berhasil menemukan Tuhan.
Dan Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sebelum saudara berhasil menemukan dan mengalami dan merasakan dan mendapatkan Tuhan di dalam hidupmu, engkau hanya akan berakhir dengan sia-sia di dalam dunia ini. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, apa yang kau cari di dalam dunia? Apa yang kau cari? Carilah arti kehidupan. Arti kehidupan itu apa? Yang kehidupan yang berarti itu. Kehidupan yang berarti adalah ketika saudara menemukan Tuhan, melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan bagaimana? Dengan menjadi seorang, siapapun saudara, apapun profesi saudara, gunakan profesi itu untuk memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dan terakhir saudara, apa yang harus kita cari dalam dunia ini? Harus kita cari adalah hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 17 tadi dikatakan, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Hidup kita ini seharusnya menjadi berkat, ya, kita berbuat baik kepada orang. Yang harus kita lakukan adalah sesuatu yang baik. Itulah yang harus kita cari di dalam dunia ini. Bagaimana hidup kita ini menjadi bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana hidup kita ini menjadi bermanfaat bagi Tuhan. Bagaimana hidup kita ini menjadi berdampak baik bagi orang, bukan berdampak buruk bagi orang. Seperti katakan dalam Yakobus pasal 4:17 tadi. Ya. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Artinya, apa yang kita cari dalam dunia ini adalah bagaimana kita bisa hidup dengan baik, melakukan kebaikan, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi Tuhan, ya, menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Saudara, kekristenan itu bukan agama yang pasif. Yang penting agama pasif artinya begini. Yang penting saya tidak mencuri, saya tidak membunuh orang, saya tidak menipu, saya tidak merugikan orang lain, saya tidak merebut barang milik orang lain, saya tidak merampas istri orang. Yang penting saya tidak mengganggu orang, itu sudah cukup. Nah, itu terlalu umum yang kita dengar dari prinsip-prinsip kehidupan orang dunia. Orang Kristen itu tidak seperti itu, saudara. Ketika kita memiliki iman yang pasif seperti itu, memang sih tidak merugikan orang, tidak mengganggu orang. Itu tidak cukup, saudara. Menjadi Kristen sesungguhnya adalah dikatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 tadi. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Kristen itu dituntut untuk aktif. Iman kekristenan itu dituntut untuk aktif. Sekedar pasif, di mana kita tidak mengganggu orang, di mana kita tidak membunuh, tidak mencelakakan orang, tidak merampas milik orang lain, tidak menggosipi orang, itu tidak cukup. Ayat ini menuntut kita supaya di dalam hidup ini kita aktif berbuat baik, membantu orang lain yang kesusahan. Apalagi jika kita mampu. Ketika kita mampu membantu orang, menolong orang lain dalam kesusahan, tapi kita menahan kebaikan itu, padahal kita mampu, kita berdosa. Inilah yang berat jadi orang Kristen, saudara. Tapi inilah hebatnya jadi orang Kristen. Inilah nilai tinggi, nilai lebih daripada menjadi seorang Kristen. Di mana kekristenan itu bukan iman yang pasif, tapi iman yang aktif. Sekedar tidak bikin apa-apa dan tidak mengganggu orang itu tidak cukup jadi orang Kristen yang baik. Menjadi orang Kristen yang sesungguhnya yang sejati adalah kita aktif melakukan sesuatu bagi sesama. Dan inilah seharusnya yang kita cari di dalam dunia ini. Panggilan apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita? Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam dunia ini? Di sisa umur kita, di waktu hidup kita yang singkat ini, hidup yang seperti uap itu, Tuhan memanggil hidup kita itu untuk apa di dalam dunia ini. Nah, ini tugas saudara masing-masing pribadi untuk mencari sendiri dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku ada di dalam dunia ini untuk apa? Ya, itu yang seharusnya menjadi pencarian saudara. Inilah arti ayat firman Tuhan yang kita baca saat ini. Rasul Yakobus menasihatkan, ya, apa yang harus kita cari dalam dunia ini?
Jangan hanya cari uang dan saudara akan binasa dengan uang itu. Kita perlu uang, tapi itu bukan tujuan yang paling utama dalam hidup ini. Kita perlu uang, boleh cari uang, boleh berdagang, boleh, tapi bukan itu yang utama di dalam hidup ini. Apa yang harus kita cari dalam dunia ini? Arti kehidupan itu apa? Arti kehidupan itu adalah ketika kita menemukan Tuhan dan melayani Tuhan. Itulah arti hidup ini, dengan panggilan kita masing-masing. Nah, saudara, tugas saudara adalah mencari Tuhan, mencari sendiri Tuhan, apa panggilanmu di dalam hidupku, apa yang Tuhan inginkan aku kerjakan di dalam hidup ini. Itu tugas saudara-saudara masing-masing untuk menemukannya. Oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, di kesempatan ini saya mengingatkan kepada kita kembali, mari kita merenungkan apa yang kita cari di dalam dunia ini. Apa yang kita anggap terpenting di dalam dunia ini hari ini, saat ini. Padahal hidup itu hanya singkat saja, dan hidup itu seperti uap. Apa arti hidup kita jika hanya sekedar melakukan rutinitas? Apa makna di balik rutinitas itu? Ada makna dan segala sesuatu menjadi tidak sia-sia dan akan menjadi penting ketika kita memanai kehidupan itu. Apa yang kita lakukan itu kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam rutinitas kita sehari-hari itu, hidup kita itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Dan itu akan membuat kita mengumpulkan harta di surga. Nah, saudara, itulah maksud Rasul Yakobus dalam ayat ini. Apa yang kita cari dalam dunia ini? Yang paling utama yang kita cari dalam dunia ini adalah Tuhan. Ya. Dan sarana-sarana untuk memuliakan Tuhan itu adalah melalui pekerjaan kita, melalui uang kita. Baru itu adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Jadi bagi saudara yang selama ini tersesat di dalam pencarian, saudara lebih mengutamakan kekayaan, uang dan sebagainya, bertobatlah. Karena pada akhirnya apa yang kau lakukan akan sia-sia. Kau akan binasa jika hanya sekedar mencari hal-hal itu. Carilah Tuhan, maka kau akan menemukan hidup yang kekal, keselamatan. Kau akan menemukan kebahagiaan yang sejati ketika engkau memaknai apa yang kau lakukan itu untuk Tuhan. Maka engkau menemukan makna yang sejati, arti yang sesungguhnya kehidupan ini menjadi hidup, menjadi berarti. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan di kesempatan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.